Kembali lagi di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Film kali ini merupakan film inspiratif, yang bertemakan balapan mobil. Namun bukan balapan mobil biasa, tetapi balapan liar, yang menggunakan mobil sport tercepat di dunia. Karena ini adalah ajang balap liar, tidak ada peraturan yang mengikatnya. Terutama untuk melakukan perjudian. Di suatu daerah di pinggir kota, terdapat seorang wanita bernama Natasha. Ayahnya adalah seorang pembalap dunia, yang sudah meninggal karena kecelakaan. Berkat pengaruh dari ayahnya tersebut, dia memiliki ketertarikan lebih pada mobil. Just like your father. Oleh karena itu, dia membuat sebuah showroom bersama ibunya, dan menjual mobil-mobil sport ternama. Selain itu, Natasha juga memiliki hobi lain, yaitu bernyanyi. Dia dan bandnya selalu melakukannya, ketika sedang sepi pengunjung. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah datang ke showroomnya. Mobil tersebut membawa seorang kaya raya, bernama Infamous. This is the spot. Seketika dia mendatangi asal suara nyanyian, dari samping showroom. Mengetahui ada pengunjung, Natasha langsung datang untuk menyapa. Orang itu langsung memuji suara Natasha, dan tentu saja kecantikannya. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung menuju showroom. Sebuah mobil sport berwarna biru gelap, langsung membuat Infamous tertarik. Kecepatan dari mobil tersebut, bisa sampai 225 km per jam. Dari raut mukanya, Infamous tidak percaya dengan ucapan dari Natasha. Untuk membuktikannya, Natasha mengajak orang itu masuk ke dalam mobil, dan mengujinya. Dikira wanita biasa, Infamous kaget, ternyata Natasha adalah seorang pembalap. Dari kecil ayahnya sudah mengajari dia menyetir, dan mewariskan seluruh skillnya. Mobil tersebut melaju dengan kencang, dan mencoba mengejar pembalap yang ada di sana. Dengan mudah, Natasha pun menyalipnya. Infamous panik, dan tidak siap dengan kejadian ini. Namun berkat itu, Infamous puas, dan langsung membeli mobil sport tersebut. Selain itu, dia juga menawari Natasha, untuk menjadi pembalapnya. Sebenarnya Infamous merupakan satu dari 4 konglomerat, yang menyukai balap liar dan perjudian. 3 lainnya adalah Michael, Marcus Cheng, dan Jerry Bracken. Segala sesuatu dari mereka, dapat dijadikan bahan taruhan. Pernah sekali mereka bertaruh. Jarak antar kota yang biasa ditempuh 4 jam, harus diselesaikan dalam 1 jam 45 menit. Pembalap mobil, sekaligus keponakan dari pihak Michael yang bernama Jason, tidak bisa menolak permintaan tersebut. Dia pun langsung memacu mobilnya tengah malam. Bahkan dia sampai menggunakan infrared dan mematikan lampu mobilnya, agar lolos dari pengamatan polisi. Dan untungnya, Jason bisa sampai di detik terakhir. Kembali ke tempat Natasha, dia menolak tawaran untuk menjadi pembalap. Tidak menyerah dengan rencananya, Infamous masih memiliki ide lain. Dia merekrut band milik Natasha, untuk tampil di acara balapan selanjutnya, yaitu di Las Vegas. Untuk kerjasama selain balapan, tentu saja Natasha menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, tampak seorang tentara yang bernama Carlo, datang ke kota tersebut. Dia sedang menunggu jemputan dari adiknya, yang ternyata adalah Jason. Ketika hendak menemuinya, tiba-tiba Jason dihadang oleh preman. Orang-orang tersebut ingin merampas mobil miliknya. Tentu saja Carlo yang melihat, langsung menghajar preman itu. Tidak mau masalah bertambah besar, mereka berdua langsung pergi. Di dalam mobil, Carlo menyuruh adiknya agar menjauh dari orang bermasalah, seperti tadi. Selain itu, dia juga menyuruhnya menjauh dari Michael, pamannya sendiri.
Karena suatu saat, orang itu akan membawa hal buruk pada kita semua, seperti pada keluarganya dahulu. Namun Jason tidak menganggapnya serius, dan melupakannya. Di lain tempat, Infamous sedang menunggu balap liar, dengan ditemani asprinya. Dan tentu saja, ada taruhan uang di dalamnya. Dia sekalian mencoba mobil baru, yang dibelinya dari tempat Natasha. Balapan pun dimulai. Ketiga mobil tersebut, melaju dengan kencang. Bahkan mereka melakukan segala cara, untuk menyingkirkan lawannya. Akibat dari balapan tersebut, banyak pengendara yang mengalami kecelakaan. Namun mereka tidak peduli, dan terus memacu mobilnya. Apalagi ketika salah satu pembalap kecelakaan, mereka makin senang, karena salah satu pesaing berkurang. Ketika sudah hampir mencapai garis finish, pembalap dari Infamous berada di urutan pertama. Dengan kecepatannya, dia akhirnya berhasil memenangkan balapan. Namun selang beberapa detik, polisi mengepung tempat tersebut. Semuanya dengan cepat melarikan diri. Sialnya, pembalap dan mobil milik Infamous tertangkap oleh polisi. Dia harus segera mencari pembalap lain, untuk pertandingan penting selanjutnya. Tibalah di mana hari keberangkatan mereka, ke Las Vegas. Natasha dan rombongan bandnya, juga sudah datang. Mereka ikut dengan jet pribadi, milik Infamous. Di dalam pesawat, Infamous banyak berbicara dengan Natasha. Hal itu membuat salah satu asprinya cemburu. Bahkan dia sampai marah dan meminta turun dari pesawat, yang tentu saja itu di luar logika. Namun karena Infamous juga sudah jengkel, pesawat itu benar berhenti, dan menurunkan asprinya tersebut. Berbicara tentang Las Vegas, tidak akan jauh dari hiburan malamnya. Jason pun membawa Carlo, untuk menikmati hiburan tersebut. Natasha dan teman-temannya pun, kebetulan juga sedang berada di sana. Di tempat itu, merupakan ajang bagi lawan jenis untuk saling berkenalan. Dan tentu saja, Natasha menjadi incaran banyak laki-laki. Namun ketika dia menolak, laki-laki tersebut terus memaksanya. Beruntung Carlo melihat, dan ingin menolongnya. Dapat ditebak, kejadian itu memicu perkelahian. Karena dikeroyok oleh banyak orang, Carlo mencoba untuk lari. Dengan cepat, Jason membawanya menggunakan mobil. Namun orang-orang itu tidak menyerah, dan mengejarnya. Seketika mereka kejar-mengejar, di jalan raya. Jason yang ahli dalam balapan, langsung mengeluarkan kemampuannya. Dan tiba-tiba, terdapat truk yang melintas di jalan. Dengan nekat, Jason melewati bagian bawah truk tersebut. Mobil yang mengejarnya pun, ingin mengikutinya. Namun sayang, bagian atas mobilnya tidak muat. Yang akhirnya, mengakibatkan mobil tersebut kehilangan kendali dan terguling. Hal itu membuat Jason dan Carlo bisa lolos dengan mudah. Pagi harinya, Jerry, salah satu konglomerat sedang bermain poker di kediamannya. Tentu saja mereka bertaruh dengan uang. Tiba-tiba, asprinya memberitahu kabar buruk. Ternyata, mobil merah yang hancur setelah mengejar Jason, adalah milik Jerry. Harga mobil Ferrari tersebut adalah 1,2 juta dolar. Karena dirinya adalah seorang penjudi, dia mempertaruhkan seluruh uangnya yaitu 1,5 juta dolar. Dan benar saja dia menang. Dengan uang tersebut, dia langsung pergi ke showroom, dan membeli mobil yang serupa. Hari di mana balapan di Las Vegas pun, akan segera dimulai. Namun sebelum itu, terdapat acara pesta, yang rugi kalau dilewatkan. Banyak sekali orang yang datang, dan tentunya para gadis yang menemaninya. Jason dan Carlo pun, akhirnya sampai di sana. Dia ingin membawa Carlo kepada Michael. Namun pertemuan itu hanyalah basa-basi semata. Dari awal, mereka berdua sudah saling membenci.
Carlo hanya tidak ingin Jason diperalat olehnya. Karena sudah tidak tahan dengan pembicaraan itu, dia pergi. Di luar ruangan, Natasha sedang asik melihat mobil para pembalap. Dan tiba-tiba Carlo datang. What are you doing here? Natasha belum sempat mengucapkan terima kasih atas bantuannya tempo hari. Acara berikutnya, yaitu penampilan band dari Natasha. Semua dibuat takjub dengan penampilannya. Terlebih lagi Michael. Pada pandangan pertama, dia langsung jatuh hati. Dan sekarang, tibalah pertunjukan yang sebenarnya. Keempat konglomerat pun sudah datang. Dan mereka sudah siap dengan uang taruhannya. $1 million. Pertandingan pertama adalah mobil milik Jerry melawan Marcus Cheng. Kedua pembalap memacu mobilnya dengan cepat. Mereka pun saling bergantian, salip-menyalip. Bahkan sampai di akhir lintasan, jarak mereka sangatlah tipis. Beruntungnya, pembalap Ferrari milik Jerry yang berhasil menang. Berikutnya, adalah pertandingan antara pembalap Michael dengan Infamous. Sialnya pembalap dari Infamous tersandung, dan kakinya cedera. Apabila tidak ada penggantinya, Infamous akan dinyatakan kalah, tanpa bertanding. Jalan terakhirnya adalah, dia meminta Natasha untuk menjadi pembalapnya. Awalnya dia menolak. Namun melihat kondisi mereka sekarang ini, dia bersedia. Ternyata, ini semua adalah rencana dari Infamous. Dia menyuruh pembalapnya pura-pura cedera, agar Natasha mau menggantikannya. Di lain tempat, Jason yang terlihat santai, didatangi oleh Michael. Dia memberikan ancaman dan tekanan padanya. Apabila tidak menang, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan pamannya tersebut. Carlo yang mencium gelagat aneh, mendatangi Jason. Dari wajahnya, Jason terlihat tertekan. Dia takut kepada pamannya apabila kalah. I need to win. Dan karena itu, dia ingin melakukan apa saja untuk menang. Kedua pembalap sudah berada di lintasan. Michael kaget melihat Natasha, yang ternyata adalah seorang pembalap dari Infamous. Dengan cepat, dia ingin membuat kesepakatan yang menguntungkannya. All I want is $3 million and you drive. Karena tergiur dengan uang yang sangat banyak, Infamous pun menyetujuinya. Dan tibalah, kedua pembalap memulai startnya. Natasha dan Jason mengawalinya dengan baik. Bahkan ketika Natasha di depan, Jason mampu langsung menyalipnya. Dan dia pun terus menghalangi jalan, agar Natasha tetap di belakangnya. Tidak kehilangan akal, sebelum tikungan, Natasha masuk ke jalur dalam lebih dahulu, untuk merebut posisi lebih awal. Jason pun merasa panik, karena mulai jauh tertinggal. Sudah kehilangan akal, dia menggunakan turbo. Bahkan Natasha pun dalam hitungan detik, langsung dilewati. Namun kekuatan mobil tersebut, sudah mencapai batasnya. Seluruh bodi sambungan mulai terlepas, dan mobil itu terpental ke atas. Natasha yang tidak siap, kepalanya terbentur, kemudian pingsan. Walaupun terbalik, mobil Jason sampai di garis finish lebih dulu. Namun kemenangannya tersebut, ditukar dengan nyawanya. Michael tidak peduli dengan kematian keponakannya. Sekarang ini, di pikirannya hanya ada uang taruhan, dan Natasha. Setelah pingsan, Natasha dibawa oleh mobil ambulan. Tetapi teman-temannya dilarang untuk ikut dengannya. Merasa ada yang janggal, mereka memberitahukan ibunya. Dan ternyata benar, Natasha tidak dibawa ke rumah sakit, namun dibawa oleh orang suruhan dari Michael. Sementara itu, Carlo tidak terima dengan kematian adiknya. Dia kemudian mendatangi teman lamanya, yang sama-sama di militer. Carlo? Buddy, long time. Di sana dia meminta bantuannya, untuk menyiapkan beberapa senjata, dan juga peledak.
Tentu saja targetnya adalah Michael, orang yang menyebabkan adiknya meninggal. Dengan cepat dia mengawasi rumahnya dari jauh dan menunggu momen yang tepat untuk masuk. Ternyata, di dalam rumah terdapat Natasha, yang masih terbaring. What is this, a hospital? No, this is my house. Michael menjelaskan semuanya. Dan dia ingin Natasha terus berada di sini, menemaninya sepanjang hari. Baru saja dia menerima kabar buruk. Uang tunainya ditolak oleh pihak bank, karena terindikasi uang palsu. Ternyata bisnis Michael sebenarnya, adalah sebagai pengedar uang palsu. Saat ini, Michael memiliki hutang yang cukup banyak, pada orang yang cukup berkuasa. Dan dengan uang tersebut, dia ingin membayar cicilannya untuk bulan ini. Namun karena belum bisa membayar, Michael terus dikejar-kejar oleh orang tersebut. Ketika Michael sedang pusing dengan urusannya, Natasha memikirkan cara untuk kabur. Namun banyak sekali penjaga, yang ada di sekeliling rumah ini. Malam harinya, Carlo mulai menyusup, dan melumpuhkan penjaga satu persatu. Di dalam pikirannya, dia harus segera menemukan Michael. Ketika sudah di dalam, tiba-tiba dia mendengar suara Natasha yang tertangkap penjaga. Dan karena itu, dia lebih memilih untuk menyelamatkan Natasha terlebih dahulu. Carlo merampas sebuah mobil, dan dengan cepat membawa Natasha untuk pergi dari tempat ini. Untung saja sebelumnya dia sudah memasang beberapa peledak, untuk mempermudah pelariannya. What were you doing? Di jalan, Natasha menjelaskan bahwa dirinya diculik oleh Michael. Dan karena obrolan itu, dia baru mengetahui bahwa pembalap yang meninggal sebelumnya, adalah adik dari Carlo. I'm sorry about your brother. Dan saat ini, dia ingin membalas dendam pada pamannya sendiri, yaitu Michael. Natasha sangat bersimpatik, dengan nasib yang dialami Carlo. Dia pun menghiburnya, dan semoga apa yang menjadi keinginannya, cepat terlaksana. Beberapa hari kemudian, ketika sedang syuting film, Jerry mendapatkan ide liar. Dia menelpon Michael, dan mengajaknya untuk balapan di jalur gurun. Bukan hanya mereka berdua saja, tetapi juga bersama dua teman judi lainnya. Michael yang sedang butuh uang, ingin bertaruh sebanyak $25 juta. Tentu saja Jerry semakin bersemangat. Karena tidak memiliki uang lagi, Michael menggadaikan rumahnya, sebagai jaminan guna memperoleh modal untuk taruhan. Namun masalah belum selesai. Dia harus mencari satu pembalap, karena pembalap sebelumnya sudah meninggal. Michael yang tak kehilangan akal, menyuruh anak buahnya mendatangi showroom milik Natasha. Di sana mereka bertujuan, untuk menculik ibu dari Natasha. Sialnya Natasha datang terlambat. Where's mom? Temannya menjelaskan semua yang terjadi. Seketika telepon di tempat itu berbunyi. Kalau ingin ibunya selamat, dia harus menuruti segala permintaan dari Michael. Terpaksa dia mendatangi Michael, dan setuju untuk menjadi pembalapnya. Namun dia tidak sebodoh itu. Sementara dia membalap, Carlo ditugaskan untuk melacak keberadaan ibunya. Jika ada kesempatan, Carlo ingin sekaligus membebaskannya. Keempat konglomerat penggila judi balap mobil, sudah berkumpul. Taruhannya kali ini tidak main-main, yaitu $25 juta. Pemenangnya akan mendapatkan seluruh uangnya, yang berjumlah $100 juta. Mereka percaya diri, karena sudah memilih pembalap andalannya masing-masing. Dari keempat pembalap, Natasha mengenal satu orang. Dia adalah seorang mantan pembalap dunia. Orang yang mengakibatkan ayahnya mengalami kecelakaan. Dan di sini, akhirnya Natasha memiliki kesempatan untuk membalasnya. Semua sudah bersiap. Dan balapan pun akhirnya dimulai. Keempat mobil melaju dengan seimbang. Namun ketika jalan semakin sempit, pembalap dari Infamous kehilangan keseimbangan, dan mobilnya terbalik. Tentu saja Infamous marah, karena kesempatannya sudah hilang. Ketiga konglomerat hanya mentertawakan nasib dari Infamous.
Balapan pun masih berlangsung dengan sengit. Dan Natasha masih menunggu kabar dari Carlo. Di lain tempat, Carlo berhasil menemukan ibunya. Namun untuk membebaskannya, tidak semudah itu. Dia harus mengalahkan para petarung yang ada di sana. Berkat usahanya tersebut, ibu dari Natasha bisa diselamatkan. Perfect timing. Kali ini, Natasha bisa fokus untuk balapan. Dia terus mencari celah untuk ke depan. Dengan nekat, bannya sampai menyentuh tanah, agar bisa menyalip mereka. Namun posisi tersebut tidak bertahan lama, dan pembalap lain berhasil menyalipnya kembali. Mantan pembalap dunia, musuh dari Natasha terus mencari celah. Malangnya dia menabrak batu di samping jalan, yang membuat mobilnya terbang sangat tinggi. Bahkan akhirnya sampai terjun ke jurang. Dua pembalap telah gugur. Dan kali ini, Natasha berada di posisi pertama. Dia terus mempertahankan kecepatannya, sehingga mobil di belakangnya tidak bisa mendekat. Garis finish sudah dekat. Dan Michael sudah sangat yakin akan memenangkannya. Namun tiba-tiba Natasha mengerem mobilnya sebelum garis finish. Yang akhirnya membuat pembalap dari Jerry menjadi juaranya. Ternyata tujuan Natasha adalah ingin mempermalukan Michael dan membuatnya rugi. Uang yang sudah di depan mata hilang seketika. Apalagi ibu Natasha telah bebas, sehingga dia tidak bisa membalas perbuatannya. Jerry yang tiba-tiba menang, sangat berterima kasih pada Natasha. Dan dia berjanji akan membalas kebaikannya. Sedangkan Michael, pikirannya kacau dan tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi sekarang ini, rumah dan seluruh isinya sudah disita oleh pihak bank. Tidak sampai di situ saja, dia masih harus membayar seluruh hutangnya. Akan dibayar dengan apa? Kita tidak akan pernah tahu. Dalam perjudian, uang datang dan pergi dengan cepat. Dan sampai detik ini, tidak ada orang yang kaya dari berjudi. Oleh karena itu, carilah uang dengan cara yang wajar. Dan nikmati uang hasil keringatmu sendiri, berapapun yang kamu punya. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.